Halo semuanya, sampai bertemu dengan saya kembali. Sekarang lagi santai main game Suikoden, game klasik banget yang dulu kalau saya ingat itu adalah game yang dalam ingatan saya itu adalah game yang bagus banget ya, so beautiful. PS1 kalau nggak salah, seingat saya. Jadi ketahuan umur banget ya. Nah, sambil main game ini saya sebenarnya mau sedikit menjelaskan tentang Gtrans versi 139 ya. Di versi 139 ini ada untuk penggunaan ChatGPT yang beli Gtrans itu akan dapat kredit 3.000 kali proses translation. Jadi kalau kita misalkan di skenario game ini kita bisa ganti ya pakai ChatGPT, itu ada kredit yang 3.000 defaultnya tiap pembelian, nanti bisa di top up, tapi sedang saya kembangkan untuk proses top up supaya lebih mudah. Terus di sini saya bikin lebih jelas proses ininya ya, apa namanya, mana yang online, mana yang free, mana yang offline dan sebagainya. Untuk Olama kebetulan Google ngerilis yang DeepSeek, ngerilis yang Gema 3, itu ada yang 1 billion atau 4 billion. eh 4 billion sebenarnya solusi yang bagus ya untuk bisa menggantikan Gema 2 billion, Gema 2 9 billion ya. Saya lihat secara translate juga cukup lumayan, dan secara performance jauh lebih lebih bagus ya dibandingkan, walaupun di komputer saya nggak terasa bedanya, tapi mungkin di komputer-komputer yang speknya lebih rendah akan terasa. Untuk ChatGPT ini nggak usah pusing-pusing, berarti langsung jalan translate seperti itu. Google juga lumayan bagus sebenarnya, apalagi gamenya ini menurut saya mudah sekali untuk proses translate-nya, nggak sesulit karena cukup jelas bisa dibaca. Terus di versi 137 dan 8 itu saya kenalin yang namanya, jadi kalau kita F4 sekarang itu ada press control untuk invert ya. Ini fungsinya untuk menginvert OCR ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah sebenarnya, jadi gini, ada situasi di mana mungkin pas dialog di game ini teksnya putih, tapi di menu itu tiba-tiba teksnya jadi hitam dan sebagainya. Disitulah perlu kita yang namanya proses invert ya. Jadi daripada kita apa namanya uh, reset OCR-nya atau pakai default terus balik lagi ke yang misalkan pakai yang default terus balik lagi ke apa namanya psikoden, itu lebih mudah untuk invert. Walaupun disediakan juga, saya menyediakan F7 ya shortcutnya, bisa diganti shortcutnya itu untuk menggunakan quick OCR AI, jadi langsung lah pakai AI untuk melakukan OCR ya. Ingat ya, OCR ya, bukan translate ya, seperti itu. Nah, sebenarnya OCR AI ini, kalau saya perhatikan di versi, kebetulan di sini saya pakai yang terbaru ya, ini Gema 3-4 billion untuk vision AI model untuk baca, itu cepat sekali saya rasa. Jadi
ada peningkatan performa di OCR AI yang sebenarnya kayak gimana ya, bisa kita bahkan nggak perlu yang namanya fake OCR gitu. Di OCR AI itu bisa membaca tulisan yang sangat sulit sekali, bahkan di tulisan tangan, tulisan yang ada bisanya dan sebagainya itu bisa. Ini kalau saya aktifkan ini pakai yang gimana 4 billion. Jadi 4 billion itu selain bisa untuk uh, AI translation, tapi juga untuk bisa untuk vision, untuk melihat. Jadi kalau ini saya aktifin, terus saya nggak mau gabung dua-duanya diproses di GPU saya, jadi saya harus milih yang uh, jadi kalau pakai AI mungkin saya pakai Google lah, seperti itu ya, supaya prosesnya itu nggak AI OCR kemudian melakukan translate menggunakan AI, jadi membebani PC lah ibaratnya. Nih, hey Reza, kami mungkin menunggumu ya. Nah, ya cuman Google kita nggak bisa ngasih perintah-perintah yang spesifik ya. Misalkan AI suka ngapus-ngapus nama dan sebagainya, seperti itu. Atau Google nggak ngerti bahasa Jawi ini dihapus. Terjemahkan bahasa Indonesia, perbaiki kalimat dengan gaya santai, harus dua kalimatnya, ini nggak bisa dilakukan. Ya, ya bisa kita pakai ChatGPT gitu. Jadi menggunakan OCR AI dan menggunakan ChatGPT seperti ini ya. Kita coba ya pakai OCR AI ya. Uh, Kecepatannya cukup lumayan. Oke, kita tes. Nah, enaknya kalau game-game RPG yang nggak, ya speednya nggak tinggi, yang setiap dialog itu harus kita pencet, itu enak sih. Jadi gini, kadang pakai OCR AI juga bisa nimbangin speednya, seperti itu. Oke, kita balikin aja. Jadi OCR AI-nya dia menghapus beberapa teks ya. Ada sedikit anomali. Kita back klasik aja pakai OCR yang biasa. Saya hide overlay area OCR-nya. Iya, iya udah deh, mau tidur yuk. Ya ini karena kalimatnya saya suruh susun ulang.
Nah, ini beda ya, kualitas dari terjemahan 1 billion itu jelas nggak bisa. Bisa cuman dia tetap menyisakan semacam ini yang susah diatur. Ini yang 4 billion itu dia salah terjemahannya, ini sukacita. eh, yang 9 billion benar, kalau ChatGPT harusnya selalu tepat ya konteksnya. Yaitu perbedaannya AI itu, kalau billion itu menunjukkan berapa banyak parameternya. Semakin banyak parameter artinya semakin banyak info, pengetahuan yang ditanamkan ke dia, dan semakin dia bisa menerima perintah dari kita untuk menerjemahkan. Kenapa tidurnya kembali ya? Oke, 9 billion. Oke, kita coba chat GPT. Kita balik ke chat GPT ya. Ya, game klasik itu enaknya mungkin ya, energi kita bermain itu kayak lebih santai gitu dibandingkan game-game 3D modern itu jauh lebih lelah ya. Ini cocok buat untuk chill, enjoy, main di Steam Deck, itu enak banget sih kayak gini nih. Sambil nunggu buka dan sebagainya. Tapi jujur saya dulu main ini hampir bisa dikatakan dengan bahasa Inggris cuma 20%, 30% ya. Ini lari gimana ya? Oke, ini saya perbaiki.
eh, pakai ini aja ya. Pengkhianatan. Jadi kalau kita translate kadang kalau kurang bagus, translate lagi sekali lagi ya. Jadi dia akan um, kurang bagus dan kita kurang paham, coba translate sekali lagi. Dia harus kabur nih. Kita pergi ke utara.
Ya, buat RPG klasik itu mungkin yang agak capek ini ya, em, ganti-gantian mainnya. Jadi kalau ini ada auto ini, saya nggak ingat sih apakah dulu ada auto apa enggak. Itu akan sangat cukup ya boring lah. Oke, saya kira cukup ya untuk review K-Trans di game Suikoden 2. Secara technical game ini nggak akan terlalu sulit untuk bisa apa namanya ditangani dengan baik oleh K-Trans karena teksnya sangat jelas, backgroundnya gelap, itu sangat mudah sekali untuk ditangani. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain.